Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Santika, 1704 1040 1015. Judul saya adalah Museum Sejarah yang bertema kultur simbol. Jadi latar belakangnya, kota Banda Aceh sebagai ibu kota dari Kesultanan Aceh Darussalam yang dahulunya merupakan salah satu dari 5 kerajaan Islam terbesar di dunia, menyimpan berbagai situs peninggalan sejarah dari berbagai masa mulai dari Kesultanan sampai sekarang. Aceh pernah dilanda musibah, gempa, tsunami yang membawa dampak besar berbagai sektor, salah satunya datangnya penduduk lokal maupun internasional yang membuat karakteristik ruang kawasan semakin hilang tertimpa pembangunan urusan bisnis. Perlu arahan rancangan kawasan urban di Simpang 5 agar terciptanya koridor terorganisasi secara fisik maupun aktivitas sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan mendukung keberadaan situs sejarah. Nah, pada tahun 2018, jumlah wisman yang masuk melalui pintu kedatangan di Museum Aceh sebanyak 33.276 orang, mengalami peningkatan sebesar 0,5% pada tahun 2017. Kenaikan jumlah kunjungan wisman selama 10 tahun ini menunjukkan semakin besarnya minat para wisatawan mancanegara untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Banda Aceh. Dengan perkembangan grafik di atas, bisa dilihat memungkinkan untuk datangnya pengunjung ke museum sejarah akibat banyak turis maupun pendatang yang akan datang ke museum tersebut. Nah, museum adalah salah satu daya tarik wisata budaya aneka ragam benda budaya yang menjadi koleksi sebuah museum. Biasanya merupakan milik berbagai etnik dan berasal dari beberapa daerah. Salah satunya adalah museum yang mana berfungsi pengelolaan warisan budaya. Sesungguhnya memiliki ideologi yang sama dengan pariwisata budaya, yakni memberikan informasi pelayanan kepada publik dan atau warisan tentang fungsi dan makna suatu artefak atau event tertentu. Aceh memiliki berbagai museum, namun jarak masing-masingnya membutuhkan waktu yang lama. Jadi sehingga menyulitkan para pelajar atau wisatawan untuk ke museum yang berada di Banda Aceh. Seperti bisa dilihat dari gambar Museum PLTD Apung, KPLP Tsunami, Kuburan Belanda Kirkov, Museum Tsunami, Cagar Guganangan, Rumah Budaya Aceh, Museum, dan Balai Pelestarian Peninggalan Budaya Purbakala. Jadi semuanya ini terletak museum itu berjauhan. Jadi museum yang budaya ini, ya museum sejarah yang saya buat ini, yang ingin saya rancang itu menggabungkan semua yang ada barang-barang yang semua museum di dalam satu tempat. Jadi para pengunjung bisa merasakan itu secara langsung dengan tanpa harus pergi ke berbagai museum. Jadi di museum budaya ini mereka nanti bakal datang ke situ dan lihat langsung di situ. Jadi nggak ada pergi-pergi, nggak akan memakan waktu lama. Nah, masalahnya terdapat masalah di sini adalah pengaturan pola zonasi bangunan dan land use dengan tidak merusak lingkungan sekitar. Yang kedua, perancangan bangunan yang memberikan nilai positif bagi kota dan mengurangi permasalahan spasial kota. Yang ketiga, pemilihan sistem struktur dan konstruksi yang cocok untuk bangunan vertikal, pengaturan perencanaan, sirkulasi dan utilitas yang terintegrasi pada bangunan. Yang keempat, penerapan konsep ke dalam desain bangunan. Jadi ada lingkungan perancangnya meliputi yang pertama adalah konsep perancangan museum sejarah beserta fasilitas-fasilitas mendukungnya. Yang kedua, tema yang dipilih akan menjadi batasan dalam merancang agar sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Fungsi dari museum ini adalah menghasilkan rancangan museum sejarah dapat menarik masyarakat dan menjadi sarana edukasi, menghasilkan rancangan museum sejarah yang dapat menarik wisatawan. Yang ketiga adalah untuk memberikan fasilitas kegiatan pendidikan dengan menyediakan sarana serta prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan museum sejarah di dalamnya. Jadi ini ada literacy studinya, ada kultur itu budaya yang ada dari manusia dan kegiatan manusia, yang mana kultur itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau simbol ada ide dan main ide.
Simbol adalah meletakkan bersama-sama dalam suatu ide atau gagasan yang kelihatan sehingga objek tersebut mewakili gagasan tersebut. Literatur study. Jadi dari kultur manusia saya akan ambil seni. Di sini ada seni tari dan karakteristiknya tuh dinamis, pengulangan, dan kesatuan. Itu akan diterapkan di interior bangunan dan eksterior bangunan sehingga menimbulkan simbol arsitektural. Nah, bisa dilihat di sini yang saya ambil karakteristiknya adalah gerakan tarinya, yang mana yang pertama itu ada gerakan dinamis, yang kedua itu kesatuan, yang ketiga itu pengulangan. Nah, saya juga di Museum Sejarah ini saya akan menerapkan sejarah Aceh, menampilkan replika hewan langka yang mana ada juga rumah adat Aceh, replika rumah adat Aceh dan pakaian adat. Di sejarah Aceh di situ ada replika bangunan peninggalan sejarah dan barang peninggalan bersejarah. Jadi apa itu museum? Museum itu mengumpulkan dan merawat benda-benda pengetahuan, benda-benda seni dan benda yang memiliki sejarah penting agar tampak bernilai untuk dipamerkan kepada masyarakat umum, pameran permanen dan temporer. Program untuk umum terdiri dari perkuliahan atau pelatihan dengan staf pengajar, orang-orang yang ahli dengan film, musik, atau pertunjukan. Jadi museum itu dari orang, sejarah, belajar, dan santai. Itu yang ada di dalam museum tersebut. Nah, menurut Dr. Ahmid Sutarga, museum dapat diklasifikasikan berdasarkan 5 jenis. Yang pertama, tingkat wilayah dan sumber lokasi. Yang kedua, berdasarkan jenis koleksi. Yang ketiga, berdasarkan penyelenggaraan. Dan yang keempat, berdasarkan golongan ilmu pengetahuan yang tersirat dalam museum. Yang berdasarkan tingkat wilayah dan sumber lokasi, itu yang pertama adalah museum internasional, museum nasional, dan museum regional, dan museum lokal. Sedangkan berdasarkan jenis koleksinya, museum umum, koleksi yang mencakup beberapa bidang yang disiplin. Yang kedua adalah museum khusus yang koleksi terbatas pada bidang disiplin tertentu. Jadi kalau museum umum ini bisa dari beberapa apa aja yang ingin dipamerkan, sedangkan museum khusus itu hanya yang ingin dipamerkan aja. Contohnya misal zoologi, yang mana museum khusus hewan, jadi yang isinya tuh emang khusus hewan, ada batasannya. Dan yang ketiga ada berdasarkan penyelenggaraan, ada museum pemerintah, museum yayasan, dan museum pribadi. Dan berdasarkan golongan ilmu pengetahuan yang tersirat dari museum, contohnya ada museum ilmu alam dan teknologi, misalnya museum zoologi, museum geologi, museum industri, dan lain-lain. Yang kedua adalah museum sejarah dan kebudayaan, misalnya museum sejarah, museum seni rupa, museum etnografi, dan museum arkeologi, dan lain-lain. Yang kedua adalah berdasarkan jenis koleksi. Yang pertama adalah museum berjalan atau keliling, museum umum, museum lapangan, dan museum terbuka. Jadi pengguna yang dalam museum ini adalah pelajar, yang mana dari SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Habis itu ada juga anak-anak dan orang dewasa, turis, manajer, dan karyawan. Nah, studi banding yang pertama saya ambil ada yang Langston Natural History Museum. Arsitek Atelier Atler Architect. Area 2.600 meter persegi, dibangun tahun 2019, lokasinya Xiamen, Cina. Jadi di museum ini, yang mana museum ini dirombak dan dibuat lagi, diredesain dengan sekarang dibilang Museum Sejarah Alam Batu, yang mana mendedikasikan bangunan kantor pusatnya ke museum untuk menceritakan sejarah fosil dan ilmu alam dan meneliti fosil. Ada 2 tantangan utama selama proses renovasi. Yang pertama adalah konflik antara kantor pusat wisata dan museum umum. Yang kedua adalah sinar matahari langsung yang diperoleh di ruang atrium, dan penambahan ruang museum akan semakin membatasi kekurangan cahaya ke ruang kantor. Jadi batuan kuno pertama kali ditemukan di pangkalan yang mengkristalkan di daratan. Kristalloid tersebut menjadi seperti sekarang ini melalui suhu tinggi
tekanan tinggi, campuran akumulasi jangka panjang bentuk asli tersebut, struktur kristalnya memberi kita bahasa arsitektur baru. Terdapat 3 kristaloid yang dikuningin ini berpotong ke dalam ruang atrium. Itu untuk memasukkan cahaya ke dalam ruangan tersebut. Bisa dilihat dari yang di kuning itu. Jadi ada 3 kristaloid itu membuat masuknya cahaya ke dalam ruangan. Renovasi akhir muncul berbagai bentuk jaringan kristalin yang menembus. Sistem oktagonal kolom dan balok berubah menjadi ruangan segitiga yang diterangi tapi misterius. Saat massa berat melayang ke atas ruang anti gravitasi menempatkan penonton ruang tak dikenal yang tampaknya datang langsung dari film fiksi ilmiah. Bagian dalam luar ruang atrium dibagi ruang museum dan perkantoran tampak menjadi rumit dari kristal dengan pertumbuhan terbujung. Batu-batu kino mengkristal ke dalam ruang arsitektur berbeda berkomunikasi sebagai pemeran melintasi ruang dan waktu. Tidak ada dekorasi lain dan ruang pameran satu-satunya elemen yang digunakan untuk mengekspresikan jejak ribuan tahun deposit serangkai dinding ubin. Jadi di interiornya tembok-temboknya itu menampilkan bentuk segitiga yang muncul beraturan. Nah, bentuknya sederhana ini memberi pengunjung pengalaman spasial, dimensional, dan sinar matahari profesional. Dinding tidak hanya batas dari fungsi yang berbeda, tapi juga bisa seperti gua yang tenang dan dingin, yang membuat fosil geologi tampak lebih tua. Dinding bagian dalam kristaloid adalah langit-langit museum pada saat yang bersamaan. Bagian luar tembok berfungsi sebagai papan pantul gedung perkantoran sekaligus memisahkan ruang privat dan publik. Ini adalah potongan-potongan dari museum ini. Misalnya yang skylight yang dibilang 3 kristaloid itu adalah bagian tengahnya. Oke, yang kedua adalah tentang histori Museum of Kifeng Village. Museum ini terletak di lereng Gunung Lesor, Gunenjang, terletak Kifeng di Sitai, Kota Shizhou, Provinsi Anhui. Kunjungan pertama kami ke sana memakan waktu 1 jam, yang dikatakan berumur dari 1000 tahun. Museum ini memiliki strategi renovasi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, fokus pada penguatan struktur dan restorasi dinding luar dan atap untuk menghilangkan kebocoran udara, kebocoran angin, dan potensi risiko. Yang selanjutnya, pada dinding-dinding eksterior dilukiskan putih abu dibangun dengan cara yang paling umum di wilayah Yuzhou. Beberapa retakan dapat dilihat dari permukaannya. Sambungan batu bata di bawahnya sudah kosong karena motifnya telah meledak. Karena sambungan bata sangat relevan dengan pelemahan struktural, kami berkonsultasi dengan ahli struktural dan menyarankan penyambungan kembali bata interstruktural yang lebih baik. Dinding luarnya seperti miniatur catatan sejarah. Jadi museum ini dia memakai susunan dari batu bata. Yang kedua adalah lakukan pengurangan ke ruang asli untuk fungsionalitas yang lebih beragam dan efisien yang lebih tinggi. Jadi ini yang mengubah ruang itu menjadi ruang ketinggian ganda untuk memaksimalkan masuknya udara dan menghilangkan panas. Yang ketiga adalah gunakan bahan lokal dan fokus pada daur ulang dan pemrosesan kayu. Jadi museum ini memakai kayu dan bahan-bahan daur ulang. Contohnya adalah ubin hitam yang diurutkan dengan lempeng kayu yang dipoles. Keduanya dapat digunakan menghemat bahan bangunan sambil mempertahankan konteks sejarah. Namun ini susah diterapkan karena pembongkaran bagian-bagian bangunan ditargetkan untuk selektif lebih sulit daripada menghancurkan seluruh rumah. Pada akhirnya pekerjaan tersebut terlaksanakan berkat upaya para pengrajin di daerah tersebut.
4. Mengadopsi teknik yang sudah dikenal oleh pengrajin lokal dan minimalkan penggunaan suku cadangan bangunan industri dan metode konstruksi. Ada 2 alasan untuk segitiga ini. Yang pertama, desa Kive yang terletak di daerah pegunungan terpencil yang teknik tradisional yang sudah dikenal oleh pengrajin lokal dan menyelesaikan masalah disebabkan oleh sulit yang membeli suku cadangan bangunan tersebut dan ketidaktahuan pengrajin dengan konsep industri. Proyek ini telah menginspirasi beberapa pikiran kita yang mana arsitektur tanpa arsitek. Di daerah pedesaan telah mengungkapkan situasi dengan dimana sulit bagi arsitek dengan cara berpikir terlatih untuk benar-benar mengakar dirinya di desa karena pengalaman terlatih belum tentu dibutuhkan di sana. Tujuan mereka untuk proyek bangunan tanpa bangunan adalah untuk memprovokasi refleksi dan perbaikan dari arsitektur tanpa arsitek. Sederhana di desa untuk menghindari penerapan pengalaman praktik kami di kota secara langsung ke proyek pedesaan, terutama mengambil proyek sebagai penunjuk gaya pribadi. Nah, ini adalah Historical Museum of Central Java dengan pendekatan desain arsitektur postmodern. Jadi dia ini memakai konsep aspek teknis yang mana aktivitas utama yang berlangsung dalam museum adalah pameran. Oleh karena itu diperlukan pendekatan sistem struktur dan modul yang tepat untuk mewakili semua aktivitas di dalamnya. So ada juga rencana sirkulasinya. Sirkulasi ruang luar perlu adanya perbedaan terhadap sirkulasi kendaraan dan jalan kaki. Yang kedua adalah sirkulasi dengan menggunakan sirkulasi vertikal berupa tangga dan ramp untuk difabel. Yang ketiga adalah rencana persyaratan ruang, yang mana ruang pamer harus diperhatikan sirkulasinya, ruang radio harus diperhatikan kedap suaranya. Yang ketiga adalah gudang penyimpanan barang, ruang konservasi. Yang keempat adalah ruang pengelolaan terpisah dengan bangunan museum sesuai dengan peruntukannya. Bahan bangunan. Satu, bahan bangunan untuk bagian lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap, air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan. Yang kedua adalah bahan untuk dindingnya, yang mana permukaannya harus kuat, rata, berwarna terang, dan menggunakan cat yang tidak luntur serta tidak menggunakan cat yang mengandung logam berat. Yang ketiga ada penghawaan yang disesuaikan dengan kebutuhan karena setiap ruangan dalam museum memerlukan perlakuan khusus mengenai kelembapan ruangan. Yang keempat adalah atap harus kuat, tidak boleh bocor. Yang kelima, plafon juga kuat. Yang keenam, konstruksi beranda di dalam harus diperhatikan. Yang ketujuh adalah pintu harus kuat, tinggi, lebar dan mencegah masuknya tikus. Jadi ada juga di sini rencana utilitasnya, yang mana sistem jaringan listrik menggunakan tiang listrik utama. Yang kedua adalah jaringan air bersih. Yang ketiga penghawaan. Yang keempat adalah penerangan atau pencahayaan. Rencana utilitasnya juga ada berlanjut dengan adanya jaringan kotor, air kotor, pengelolaan sampah, jaringan pemerangan kebakaran. Yang ini juga ada rencana arsitektural. Dia ini memakai rencana arsitektural yang digunakan perancangan adalah postmodern. Adapun pertimbangan yang mendasari pemilihan desain ini adalah polusi tapak yang strategis tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya. Jadi rencana bahasa bangunan ini adalah menyusukan dari konsep di mana analisa set, key metodologi dan zoning menjadi landasan dalam bentuk bangunan. Jadi ini di mana lokasi yang museum ini bakal dapat dibangun. Nah, ini dia sesuaikan rancangan dia dengan letak lokasinya. Ini adalah perencanaan museum di Kabupaten Bojonegoro dengan pendekatan arsitektur ikonik. Ada mempunyai fungsi penemarnya, pameran koleksi museum, perpustakaan catatan sejarah dan budaya, pusat riset dan pengembangan sejarah dan budaya, penayangan sejarah dan budaya, dan yang kedua adalah fungsi sekunder, yang mana kegiatan ruangan terbuka hijau, yaitu kegiatan mempelajari sejarah dan budaya di ruang terbuka. Yang B adalah kegiatan yang sudah tradisional, yang kegiatan untuk wisata. Yang ketiga adalah fungsi penunjangnya adalah kegiatan pengelola, yaitu kegiatan yang dimeliputi oleh administrasi, pengawasan keamanan, pengembangan inovasi dan edukasi sejarah dan budaya, pemeliharaan aset koleksi, dan pengisian kegiatan komunitas. Kegiatan pelayanan yaitu kegiatan yang berfungsi melayani kebutuhan pengunjung. Kegiatan tersebut menyediakan fasilitas yang meliputi yang pertama,
mana ada wisata kuliner, makanan, dan minuman khas. Yang kedua adalah pusat oleh-oleh untuk penyediaan oleh-oleh khas daerah. Yang ketiga adalah musola sebagai tempat ibadah. Yang keempat adalah keamanan untuk menjaga keamanan pusat wisata. Yang kelima ada pelayanan toilet dan ATM. Jadi ini adalah tabel program ruangnya. Jadi yang saya ambil dari studi banding saya bahas yang pertama adalah saya akan mengambil konsep pencahayaan dan pemukaan alami dan memanfaatkan cahaya alami, tapi tidak pada langsung ke museumnya, namun bakal diterapkan kepada ruang-ruang tertentu. Yang kedua adalah membuat bentukan dalam ruangan seperti melintasi waktu dengan mengaplikasi bentuk ruang. Saya akan buat seperti yang studi literatur studi yang pertama, yang mana ada letak segitiga itu membuat dimensi ruangnya jadi berbeda. Nah, terus saya akan menerapkan konsep pencahayaan dan pembukaan alami, dan juga seperti yang sebelumnya memakai bahan kayu itu akan diterapkan ke dalam bangunan saya, namun tidak ke museumnya langsung, tetapi akan ada di beberapa ruang. Yang ketiga adalah menerapkan arti dinamis sesuai dengan tema. Penggunaan material terhadap bangunan adalah floor nanti menggunakan material granit, keramik, dan kayu di rumahnya. Atapnya menggunakan plafon atau gypsum, dindingnya interior menggunakan material kayu sintetis, wallpaper kayu yang ditambah oleh rotan dan bambu. Ini ada konsep selubung bangunan. Antisipasi terhadap sinar matahari pada bangunan. Ini akan saya juga terapkan ke dalam bangunan saya. Dan ini adalah utilitas air bersih dan air kotor. Dan ini juga ada rencana aliran listrik. Dan ini juga ada penangkal petir. Utilitas udara, yang mana udara dingin HU dialirkan melalui ducting supply, dan yang kemudian disusupkan ke dalam ruangan. Udara panas ruangan dikembalikan ke AHU untuk didinginkan melewati galeri dan ductum sehingga tercipta siklus tertutup. Ada smoke detector system, seven cloud installation, dan IPAL installation. Ada juga konsep struktur pondasinya, struktur eskalator, struktur tangga, dan ini adalah koefisien dasar bangunan yang sesuai dengan Kanun Kota Banda Aceh nomor 10 tahun 2014. Saya mengambil dengan kepadatan yang tinggi. Nah, ini ada regulasi bangunan lokal. Jadi saya akan mengambil lokasi di mana di Jalan Sultan Iskandar Muda bersampingnya dengan Museum Tsunami. Nah, ini adalah regulasi bangunan lokalnya. Area saya semuanya itu totalnya ada 7.638 dengan KDP 80% karena tingkat kepadatan di daerah tersebut tinggi. Jadi saya buat 80%. Jadi dengan KLB dapatnya adalah 6.100, KLB-nya 34.371 dan KLB-nya tuh 5 lantai. Nah, analisa site yang pertama arah angin. Tingkat kebisingan di situ tidak terjadi selalu, namun akan ada di waktu tertentu, contohnya waktu jam kerja, waktu saat liburan, yang mana jalan tersebut kan tempat dia dekat dengan orang ingin berliburan dan lewat tempat kerja. Nanti bangunan juga ada ke utara. Ini adalah bus track dan car track, monster kaisel track, dan drainasinya. Ini juga di daerah situ depannya ada Taman Sari, museum, dan sebelahnya ada Putropang. Pondasi set yang pertama dekat dengan pusat dengan pemerintahan kota sehingga mengunjungkan dapat bertambah. Yang kedua, site mudah diakses, terletak di dekat jalan. Yang ketiga, terdapat area rekreasi, Museum Tsunami, Taman Bustani Salatin, dan Taman Putropang. Masalah site-nya adalah sangat banyak kemisingan dan terdapat traffic jam di saat tertentu. Ini adalah program ruangnya, yang mana area parking dekat dengan manager room, dan musola dekat dengan museum area, dekat dengan food court souvenir.
Inilah zoningnya. Penataan ruang adalah regulasi yang mengenai penghijauan dan sebuah perencanaan arsitektur agar kualitasnya terjaga. Jadi ini adalah yang akan saya terapkan di penataan ruang luarnya. Di penataan skalatis manusia dan kendaraan itu akan dibedakan, yang mana untuk mobil, motor, dan orang penjalan kaki itu akan disediakan tempat sirkulasi jalannya sendiri. Ini adalah tempat masuk, ini jalan masuknya atau enggak, masuk dan keluarnya. Ini ada block plan-nya, bisa dilihat museum area, yang sebelah itunya adalah manajemen room. Ini ada food court, ada outdoor area. Dan ini kenapa saya ambil parkir yang sebelah kiri gini, karena daerah dekat bundaran di situ ada 3 lampu merah dan akan mengakibatkan macet. Jadi dengan sebelah kiri nanti dia out itu akan menghindari saat mereka keluar dari museum itu, menghindari macet. Nah, ini adalah ide bentuk sketsanya. Saya ambil dari tadi saman, yang mana dari gerakan tadi saman terdapat pola, yang pola itu akan saya buat akan jadi seperti sketsa yang di samping. Nah, di mana kultur budaya? Di kultur budayanya itu dari gerakan tarian tersebut. Dari gerakan tarian tersebut terdapat pola, yang mana pola itu akan menjadi simbol untuk bangunan. Jadi saya ada buat 2 untuk pola itu. Yang pertama contoh museum di atas, yang satu lagi contoh ide bentuk yang kedua. Ini adalah tabel program ruangnya. Ini adalah maket studi saya, block plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.